Pada praktikum 1, fokus memasangkan kabel UTP tipe cross dengan menggunakan kabel UTP, konektor, dan crimping. Pertama kita gunting dulu bagian luarnya, setelah itu kita rapikan dan menyusun kabelnya dengan merapikan terlebih dahulu kabel dan membuka lilitan. Setelah disusun ujung kabelnya itu kita masukkan pada konektor. Setelah dimasukkan, kita menggunakan tang crimping. Di sini kita menggunakan tang crimping untuk mempres agar kabelnya tidak goyang. Pada ujung kabel kedua sama dengan ujung kabel pertama, namun berbeda susunannya. Praktikum 2 sama dengan halnya praktikum 1, tapi di praktikum 2 ini kita menggunakan tipe strike, di mana susunan warna kedua ujung kabel itu sama. Pertama kita rapikan dulu, kita gunting, lalu kita rapikan. Setelah kita rapikan dan menyusun warnanya itu, kita masukkan pada konektor, lalu gunakan tang crimping agar kabelnya tidak goyang. Di ujung duanya, karena susunan warnanya sama, kita langsung saja lalu colokkan pada LAN card pada komputer dan laptop. Setelah itu akan ada tanda seperti ini jika berhasil. Pada praktikum 4, di sini kita fokus untuk
mengganti nama IP address dan cara menggunakan langkah-langkah cara menggunakan LAN messengers. Seperti halnya di praktikum ketiga, di sini pertama-tama kita membuat IP address terlebih dahulu, seperti langkah-langkah di praktikum 3. Setelah itu kita buka LAN messengers. Di sini klik tools, lalu klik preference, lalu akun. Di sini di sini fokus pada mengganti nama di LAN messengers. Setelah diganti, di sini kita akan melihat teman-teman yang bergabung di LAN messengers. Di sini kita bisa saling chatting menggunakan LAN messenger dan mengirim beberapa file menggunakan LAN messengers. Pada praktikum 4 kali ini, percobaan kedua, kita menggunakan Windows Access Point. Di sini kita fokus untuk mengganti nama WiFi dan passwordnya. Di sini kita konekkan dulu, lalu kita buka Chrome, lalu klik IP standar, lalu di sini kita masukkan username dan passwordnya itu, lalu klik next saja, lalu klik access point, lalu next. Karena di sini saya tidak video, maka saya jelaskan secara lisan saja. Setelah itu klik next saja sampai nama wifi-nya dan passwordnya itu muncul. Setelah itu kita save, lalu akan terproses seperti ini. Setelah terproses seperti ini, teman-teman di sini jaringannya mati karena tidak ada wifi tersambung. Kita masukkan wifi yang telah diganti namanya tadi. Di sini tidak ada koneksi karena di sini tidak menggunakan koneksi internet. Lalu kita cek IP address yang diberikan pada wifi. Lalu kita buka LAN messengers untuk memastikan apakah ada teman-teman yang bergabung di LAN messenger. Setelah itu kita tunggu sampai teman-teman masuk untuk mengirim pesan. Praktikum 5 ini kita menggunakan koneksi internet sama halnya dengan praktikum 4. Bedanya di sini kita menyambungkan koneksi internet ke switch, di mana percobaan pertama ini kita menggunakan kabel UTP dan switch saja, dan membuka browser untuk melihat apakah ada koneksi internet. Lalu percobaan kedua, di sini kita menggunakan wireless access point, di mana kita mengubah dulu nama wifi-nya. Setelah kita ubah, kita tunggu sampai dia terproses 100%. Setelah terproses 100%, kita buka koneksi internet, sambungkan wifi yang telah diubah tadi. Setelah itu kita buka browser untuk melihat apakah koneksi internetnya sudah ada. Setelah itu kita buka setting network untuk melihat IP address-nya. Terima kasih. Pada praktikum 6 ini kita hanya mereview kembali praktikum 1 sampai 5. Jadi di sini kita hanya mereview. Pada praktikum ke-7 ini kita hanya berfokus pada cara kerja sistem di rumah sakit menggunakan koneksi LAN, di mana kita menggunakan switch, kabel UTP, dan beberapa laptop yang disambungkan ke switch dan ke laptopnya. Di sini juga kita berfokus pada beberapa unit kerja yang ada di rumah sakit, seperti ruang TPP, ruang rekam medis, dan ruang rawat jalan.
Pada praktikum ini, kita juga menggunakan wireless access point untuk melihat cara kerja sistem rumah sakit menggunakan wireless access point, beberapa kabel UTP yang disambungkan ke wireless, beberapa laptop, dan switch. Di sini kita fokus untuk mengganti nama wireless masing-masing unit kerja yang ada di rumah sakit, seperti di TPP, rekam medis, dan rawat jalan. Pertama, klik subdomain, lalu buat subdomain di sini buat dengan Anda sendiri atau terserah dari kalian. Lalu klik create, lalu scroll ke bawah untuk melihat apakah sudah ada subdomainnya. Setelah itu copy subdomain lalu buka tab baru untuk melihat apakah akun Anda di sini akunnya sudah berhasil dibuat. Lalu kembali ke subdomain. Di sini kita kembali ke subdomain. Lalu klik file, lalu file manager. Lalu klik domain, lalu klik Ruslan Stefan, lalu public, lalu klik nama domain yang telah tadi kita buat. Lalu upload, select file, lalu cari file Puskesmas Sheet. Di sini kita cari file Puskesmas Sheet. Lalu open, lalu kita upload. Setelah terupload, kita ekstrak file Puskesmas Sheet. Sini kita ekstrak file Puskesmas Sheet. Setelah terekstrak, lalu klik Puskesmas. Lalu pilih semua pilihan yang ada di dalam, file-file yang ada di dalam. Lalu klik move. Setelah klik move, klik nama subdomainnya, lalu select this, lalu sudah select this, lalu kita change, lalu save. Setelah itu di sini puskesmasnya filenya sudah kosong, berpindah ke nama subdomain, di file nama subdomain. Setelah dipindahkan, klik subdomain, lalu klik database. Lalu buka subdomain. Setelah itu klik database. Di sini kita akan membuat akun MySQL database. Di sini MySQL database name-nya itu kita pakai nama sendiri atau terserah dari kalian. Lalu buatkan juga passwordnya yang menarik. Buatkan password yang menarik. Lalu klik create. Setelah itu scroll ke bawah untuk melihat apakah akun MySQL database-nya sudah ada. Kalau sudah ada, silahkan enter my php admin. Setelah itu klik import, lalu choose file, lalu kita masukkan file yang data puskesmas SQL. Setelah terimport, buka nama subdomainnya. Lalu klik application, lalu klik config, lalu klik database-nya. Di sini setelah diklik database-nya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk username-nya kita gunakan username yang dibuat di MySQL, dan passwordnya itu password yang dibuat juga di MySQL. Untuk database-nya sama dengan username-nya. Untuk database dan username itu sama, passwordnya saja yang berbeda. Setelah itu kita save. Setelah tersave, buka websitenya dan refresh website tersebut. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih.